Beliau pernah menyampaikan tentang jurus pembunuh itu adalah jurus penyembuh. Bahwa ada beberapa bentuk jurus silat, memang itu memang untuk penyembuhan. Ya. Selain untuk mematikan. Kenapa memutuskan pindah ke Jogja? Kenapa saya di Jogja? Ruang apresiasi lebih terbuka luas di dalam konsep pelestarian budaya seni tradisi pencaksilat. Carilah sebanyak mungkin persamaan untuk diselaraskan. Jangan pernah mencari perbedaan untuk dipertentangkan. Oke, selamat apa ya? Kalau sekarang selamat malam, tapi nggak tahu terserah. Yang nonton lagi siang, pagi, sore. Salam ngangkring pecah, salam pasudulura. Oke, teman-teman, terima kasih. Tetap subscribe, like, and share ngangkring pecah. Monggo yang kira-kira belum di-subscribe, subscribe segera. Itu sangat mendukung kami, acara kami. Oke, kali ini saya ingin bicara dengan teman saya yang jauh, yang kebetulan sekarang hijrah di Yogyakarta. Hijrah. Mas Cicik. Ya, Cicik sama Cicik. Asmane sapa Mas? Nama saya aslinya Muhammad Zainuri. Cuman karena Muhammad Zainuri. Aslinya, cuman karena intens di lapangan pada waktu outbound dan di Puncak. Panggilannya mudah Cici gitu, akhirnya kebacut sampai sekarang. Sampai sekarang jadi Cici. Jadinya Cici panggilan lapangan. Ya, siap. Mau tanya satu ini, meneruskan. Mau ngunjuk apa? Cukup es teh saja. Es teh? Wah, cukup. Wah, es teh satu. Ya. Oke, aku sekembung. Ngombe terus sih. Oke, Mas JJ. Jenengan aslinya mana? Saya aslinya Madiun. Madiun. Madiun kota. Kota silat. Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Siap. Mas, jenengan dari perguruan apa? Kalau perguruan saya beberapa Mas Yosi. Jadi kalau sanad keilmuannya, pertama sekali saya dulu belajarnya justru ikut Panji Ulung. Panji Ulung di Madiun. Di Madiun. Kang Marno pada waktu itu. Terus itu bahasanya kan biasa, jenengin masih muda itu kan masih seneng mencari itu. Saya belajar lagi ikut Ki Ageng Pandanalas. Ki Ageng Pandanalas. Itu di Madiun juga. Di Madiun juga. Itu sejak tahun 90 92 saya bahasanya sana kalau pengesahan itu pakai kungkum. Misalnya kungkum di sungai lepas jam 12 itu baru nanti proses pengisiannya bahasanya seperti itu. Terus saya lebih jauh lagi ke timur di daerah Trowulan, Jatirejo, Mojokerto. Sana ada salah seorang beliau itu saya belajar. Awalnya saya tidak tahu detailnya apa, ternyata namanya Pencak Torekoh. Pencak Torekoh. Ya, beliau dulu Mbah Sayuti Dimyati itu ngaos di Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari. Betul. Sampai sekarang ternyata di Tebureng itu masih ada lestari juga Pencak Torekoh, tapi tidak sifatnya organisasi bukan. Masih lebih di internal pondok, di dalam. Pondok dalam. Ya, di dalam. Pencak Torekoh. Syaratnya dari mana ilmu silatnya? Saya kurang tahu karena Mbak Yai Sayuti tidak pernah cerita detail. Karena gerakannya mirip-mirip dengan apa? Kalau gerakannya ya pada waktu saya belajar awal itu kan biasanya tidak ada jurus Mas. Ya. Tidak ada jurus, saya lebih banyak belajar di detail terapi awalnya. Oh, ya, monggo. Awalnya di detail terapi, terus juga niki beberapa pengobatan jamu segala macam itu awalnya. Ya. Ternyata sepersekian waktu sesuai dawuh beliau itu golekno dulurmu. Karena pada waktu saya ijen. Ijen itu kan enggak ada. Ya, jadi sendiri nyantri, nyapu kayak gitu bla bla dan seterusnya. Beliau sampun situ tahun 2001. Udah situ terus waktu itu masih saya masih berkesempatan tahun 2000. Tahun 2000 terus seperjalanan ke belakang sesuai dawuh beliau golekno dulurmu kan gitu.
Nah, intens lah saya bahasanya gawe wedang, gawe kadang itu ta. Saya sering buat wedang, konco-konco seneng dateng cerita bla 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 nyambung gitu. Ternyata ada beberapa detail gerak yang mirip itu justru ke Esa. Setia hati. Esa, ya. Jadi Esa bukan di organisasinya, gitu. Nggih. Ke Esa dan kebetulan literasi yang saya dapatkan justru dari Mbah Yai Suti. Tafsir di Pondok Cokro Kertopati Takeran. Pondok Takeran yang dulu didirikan oleh Mbah Yayasan Ulama. Oke. Jadi detail terapi saya itu mirip dengan detail-detail kripen di Esa. Nun saya ini mungkin ada yang mungkin tidak nyaman karena pada saat saya sowan di Terapinya Mas ya, terapi, bukan silatnya ya. awalnya saya sudah belajar terapi. Oke. Ternyata ada beberapa kesamaan dengan kalau di Esa namanya kripen, Mas. Kripen, kuncian. Oke, kuncian, sorry. Nah, Iya ya. ya, itu. Nah, saya awalnya enggak tahu. Saya awalnya enggak tahu sama sekali detailnya. Kok ini, kok nyambung, kok sama itu enggak tahu. Ternyata beberapa hal yang saya lakukan pada saat saya bahasa di kita itu adalah Antum Katrisna yang nerapi beliau-beliau itu dari para senior dan sesepuh pencak silat itu kayak Kang Mas Joko itu yang dari Semarang itu loh. Ini kripen nih. Terus gitu. Jadi beberapa Dianggapnya dia kuncian di tempat jenengan jadi kayak terapi. iya, untuk membuka pembuluh darah, otot dan seterusnya. Justru jadi relaksasi. Dan itu pun akhirnya nyambung dengan yang saya dapatkan dengan sesepuh di Ki Ageng Pandanalas, namanya Pak Kustari, Adi Andaya. Sampun Swargi juga. Beliau pernah menyampaikan tentang jurus pembunuh itu adalah jurus penyembuh. Saya baru connect setelah saya sampai hari ini. Jadi saya tidak meninggalkan sanad saya. Jurus pembunuh itu adalah jurus penyembuh. Ternyata di beberapa aplikasi di detail terapi saya hanya merubah sudut sama pressure saja. Dan jadi badan rileks. Pernah yang kemarin saya sampai apa? Saya terapian jenengan gitu. Ceritanya gitu kayak. Jadi terus karena ranah saya di Madiun, saya cari literasi awalnya kepo, Mas. Saya cari literasinya di Saya ngerokok ya Mas ya? Bismillah, itu di Pencak Toreka tidak ada literasinya di Google. Nggak ada. Yang paling mendekati karena pada waktu itu justru saya ketemu dengan salah satu teman yang dari Pondok Peta, Tulungagung, Bahaya Mutakin, Pencak, Solawat. Itu lebih mendekati Solawate. Tapi yang detail Pencak Torekonya ternyata saya dapat literasinya justru dari Pondok Cokro Kertopati Takeran. Sampai hari ini saya masih proses ngangsu pada beliau untuk dapatkan lebih banyak tentang. Itu aja bahasanya. Ya, kulo dong dikejar belas tapi telaten. Pokoknya butuh kulo setiap sowan saya nerapi udah itu aja. Napa sing dipetahaken Mbah Yai ya yang dibutuhkan saya siap. Supaya teman-teman paham lah ya. Ini kebetulan Mas JJ ini tahun berapa Mas? 2022 ya? Waktu kesini loh, jenengan kesini itu? Saya 2009 sampun ikut ngisi workshop. Iya, 19. Terus fix-nya menetap 2022 akhir. Bener-bener hijrah real. 2022 akhir. Oh, akhir ya. Jenengan ketemu di sini kan 22 kan? Nggih, 2022 ya, akhir. Itu saya sudah niat ingsun hijrah dodok-dodok kula nuwun sewu. Saya tahu dia Mas JJ ini pindah. Dan saya tahunya dari waktu itu saya dari siapa ya? Mas Yasin ya? Mas Yasin Arif. Mas Yasin Arif. Mas sambil diunjuk loh Mas. Siap. Yeah. Mas Yasin Arif. Terus kemudian saya tahu Mas JJ ini dari Madiun tentang, tapi dia memang lebih mengkhususkan tentang terapi ya Mas ya? Iya. Terapi sama pengobatan. Ya herbal ya toh ya. Terus ada wedang apa Mas? Jangan waktu itu? Wedangnya wedang seger Madiun. Sebenarnya ini juga sama. Ya. Ini ada juga namanya apa ini Mas? Wedang suwuk. Suwuk itu doa kalau di Jawa namanya doa. Wedang suwuk. Ya, kan? Ada beberapa ramuan, beberapa herbal ya Mas ya. Betul. Terus kemudian diseduh segala macam gitu. Nah ini saya cuma hanya mengajak teman-teman bahwa pencak silat itu seperti tadi yang diutarakan tentang apa tadi Mas, kripen ya?
Ya, kalau di Ya, desa namanya gripen. Kalau Gripen lah. kuncian atau apa? Jadi bahwa pencaksilat itu sebetulnya banyak ragam tentang bisa penyembuhan, Ya, betul. bisa juga untuk bela diri. Bahwa kebetulan Mas Cecek tertarik Di fokus ke pengobatannya. bahwa silat tetap bisa ada mainannya ya toh. Tapi memang Mas Cecek ini lebih suka dengan terapinya. Ya, Sampai sekarang tetap nerapi ya toh. siap. Terus, Iya. sorry, saya potong lagi. Sebelum kita berlanjut tentang tadi sanat keilmuan. Apa kesibukannya Mas di sini? Saya hari ini tetap dengan sibukan saya awal dulu. Saya di fasilitator outbound tetap. Cuman saya mengkhususkan ke materi-materi outboundnya basic dari budaya. Basisnya dari budaya. Jadi saya ambil permainan tradisional, saya create sedikit, terus saya sambungkan supaya jadi materi pembelajaran di outbound itu satu. Yang kedua, Apa aja? Maksudnya apa? Contohnya apa, Mas? Contohnya? kan banyak mas. Kebetulan kalau di outbound itu kan banyak materi-materi berbasis atau dasar-dasar dari pencaksilat itu bisa saya create. Oke, Contoh siap. peserta datang, terus saya ajak untuk apa ya, introduce lah, kenalan untuk pengkondisian. Bener nggak ini peserta ini yang ikut terlibat kegiatan saya benar-benar sehat atau tidak? Jadi saya punya materinya. Oke, siap. Jadi kalau di outbound itu kan harus dianalisa resiko, mas. Resiko ini jangan sampai nanti di kegiatan tiba-tiba Ya, jatuh. Lah itu dari awal sudah saya antisipasi. ya. Yang kira-kira itu rodok ora penak wae, tak ajak minggir. Oke, Tak siap. minta untuk ke pinggir, jadi tidak ganggu di aktivitas Ya, di kegiatan ya, ya. outbound seperti itu. Terus permainan-permainan yang budaya itu banget. Selama ini saya fokusnya meng-create banyak permainan budaya. Jadi tidak hanya mengacu yang ada bahasa Indonesia di YouTube gitu kan. Enggak. Saya ajak teman-teman bareng-bareng ayo sinau bagaimana Oke. budaya itu menjadi nilai tambah. Oke. Itu. Terus, Kalau di outbound. terus selain itu, Saya kalau di Jogja kebetulan saya bakul wedang Mas Yosi. bakul wedang. Ya ini bakul wedang. Wedang Oh, rempah. ini wedang suhu. Betul. Punya warung atau gimana? Atau Ada di kedai? Ketonggo, RT 5 Monokromo Pleret, Bantul. Kebetulan saya dapat apa ya, kanugerahan ruang di sana untuk ya belajar nerapi, belajar wedang. Jadi kalau teman-teman pencak mau pengen apa bisa buat racian wedang, silahkan. Oh, gitu di sana. Iya, saya sering bantu teman-teman Oh, ngeracik. Ngeracik. Ini nanti gunanya untuk ini, karena itu bagian dari dawuh. Nah, tapi dawuh dari Mbak Yai bahwasanya keilmuan itu harus terbagi secara secara baik dan bisa mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan buat siapapun. Jadi kalau ilmu ngeracik wedang, siapa mau belajar monggo. Wih, tuh teman-teman, Free. kalau Kalau ada mau datang free lagi. free, Bapak. Elok tenan. Ayo tetep ono mahari. Apa? Mahari sholawat. WC Nah, siap. ini serodo. Karena itu Siap. Jadi Terus- kalau teman-teman ada yang kepengen belajar, hubungin Mas Cece ya toh. atau lewat Mas Yosi tinggal Ya, dikomunikasi ya. bisa. Mas Cece tentang membuat apa tadi Pak? Wedang rempah ya untuk Wedang rempah. relaksasi. Itu sempat saya berapa kali minum dan memang membuat badan menjadi lebih Ya, lebih. lebih Dan nyaman. itu herbal ya. Herbal semua. Herbal Ya, semua. Pon-pon sama rempah. Dan di Pon-pon sekeliling sama kita rempah. ada. Dan sekeliling kita ada. Ada. Ya. Mungkin kalau mau menambah pengetahuan silakan ketemu Mas Cece. Di mana tadi? Pleret Bantul ya? Di Ketonggo RT 5 Monokromo, kelurahannya Monokromo, kecamatannya Pleret, Oke, kabupatennya siap. Bantul. Kabupatennya Bantul. Jogja. Dari Jogja. Berarti sekarang ini netap. Bismillah. Meskipun KTP masih etan. Ya, tapi netap di Jogja. Insya Allah. Misalnya netap di Karena Jogja. Berarti dari tahun 2020 Dua. berarti sekarang berapa tahun? 4 tahun. 2020 saya diminta Mas Har pada Mas Haryanto itu untuk melatih pencak di Banguntapan, Batu Retno Banguntapan. Bantul. Ya juga. Oh. Batu Retno Banguntapan. Saya awalnya 2020. Setiap Selasa sore saya pasti ke Jogja. Oh, isi bolak-balik kuwi. Ya. Seneng Mas. Oh. Seneng berbagi. Wong jenenge diapresiasi niku pripun to Mas? Ngajar pencak. Iya, belajari anak-anak mahasiswa. Oh iya. 7 orang pada waktu itu dan beberapa alhamdulillah juga bisa nerapi, juga bisa buat wedang.
Jadi kalau alur kita tak minta untuk buat wedang harus utama karena kan gandengannya sama terapi. Terapi itu sifat luar otot pembuluh darah. Tapi di dalamnya kan tetap darah yang harus kita campur dengan Ya, harus niki harus apa ada- minyak harus madiri yang disupport, di ya. iya di herbal itu tadi di wedang rempahnya. Jadi akhirnya luar dalam nyambung semua, freshnya nyaman Oke, gitu. siap. Terus kemudian itu wedang. Kesibukan lainnya lagi apa lagi? Saya terapis, yang jelas terapis tradisi kalau saya membahasakan. Jadi kalau terapis tradisi kayak kita ini belajar memang basic dari basic pondok kan gitu. Mm-mm. Itu kan nggak mungkin saya buka sebuah ruang praktek fisioterapi, nggak mungkin. Karena saya nggak punya, Oke. saya nggak sekolah fisioterapi. Nggak mungkin bisa, Ya, oke. karena secara aturan kan gitu lah. Khususnya saya membagi buat teman-teman pondok sama yang teman-teman pencak, Mas. Jadi kalau teman-teman pencak, bahasa saya itu adalah, ini silahkan terbuka. Jangkep itu melengkapi apa yang belum kita tahu. Oke, siap. Kalau ini kan tidak mengganggu secara spiritual, bukan ganggu. Kalau hanya ini kan lawaran lah bahasa. Oh ini titiknya ini belajar kalau keseleo, kalau semisal strength habis nendang, itu kan ada titik-titiknya. Itu bisa. Dan beberapa kesempatan saya belajari dan itu free, Mas. Jadi konsep pelestarian budaya kadang-kala kan gini. Ada sih yang harus berbudget, tapi di konteks yang lain kayak di tadi profesi saya yang awal di fasilitator outbound itu memang bisa itu. Tapi kalau yang untuk di materi pembelajaran buat teman-teman pencak, karena itu jangkep ya, monggo katuran, silahkan belajar. Karena dawuhnya adalah kalau saya bahasakan Indonesia lah berbagi bergembira. Antum katresna jadi berbagi kegembiraan itu. Terus saya juga dengar Mas kemarin sempat bikin workshop terapi ya. Betul, Mas. Pertama kali atau udah beberapa kali? Sudah beberapa kali. Kalau yang itu kemarin saya bagi dua, satu untuk meracik wedang sama terapi. Jadi di luar acara yang sifatnya utuh, kita juga person by person yang datang atau si semitang biaya lah. Terus itu nyambung sidik-sidik. Dan di Jogja alhamdulillah sudah ada dua yang nyambung, Mas. Jadi kalau misal saya tidak ada, teman-teman ini sudah bisa handling. Oke. Meskipun nun saya secara basic pencak tidak sama. Salah satunya adalah Mas Muhammad Yanto, itu beliau dari Zatrate, Lampung. Tapi beliau kerson jangkepi. Ayo bejo nih. Dari Zatrate. Terus ada lagi yang dari Sabilang Bangun. Belajar. Untuk terapi. Iya, untuk terapinya tidak ke detail yang lain, nun sewu. Karena saya tidak bahasanya saya tidak akan berurusan dengan hal-hal yang di luar kemampuan saya kan gitu. Terus kalau misalnya saya ngomong itu kira-kira memang secara keilmuan memang ada berhubungan dengan setia hati ya? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Catatan ini supaya nanti tidak jadi. Kadang kayak kok modo-modo enggak. Saya belajar ranah sanad keilmuan saya dari pencak toriko. Monggo kalau nanti beberapa teman mau mencari literasinya silahkan. Dan saya sangat bersyukur kalau saya nanti dibagi. Karena pencak toriko saya hanya dapat nama. Literasinya di Google nggak ada, Mas. Oke. Nggak ada. Saya banyak bertanya karena kebetulan. Kembali lagi saya cuma mau menekankan. Di pencak toriko itu ada bentuk silatnya? Ada. Ada memang? Ada. Selain tadi terapi segala macam? Gini, Mas. Kalau di pencak toriko itu bahasanya, kalau dia jurus, tidak ada jurus. Oke. Kalau tanya jurus, tidak ada jurus. Jadi jurus satu, sekian tidak ada sama sekali. Jadi, kenapa enggak? Yang diperkenalkan itu tentang sentekan, geblakan. Oke, siap. Bentuk ya? Iya, yang diperkenalkan tuh, jadi kalau semisal kita berinteraksi itu ya sama sekali tidak ada, tidak kelihatan fungsi bener mukul, nendang itu tidak kelihatan sama sekali. Biasanya ada yang semacam kayak sendal pancing kalau tendangan, kalau pukulan ya mencolok cepat, kayak gitu-gitulah. Itu lebih mendekati itu. Tapi semuanya kalau kan akhirnya ke bawah ke sini saya enggak boleh pada waktu minta izin pakai nama pencak toriko kan enggak boleh. Oh, enggak boleh. Okay. Akhirnya munculnya adalah pencak Jawi Madiun karena saya asalnya dari Madiun pada waktu itu. Oh, jadi berarti sekarang brandnya itu karena itu. Iya. Awalnya saya bakul wedang sekaligus karena niku sebagai ruang saya ini berbagi. Sekaligus nguri-nguri pencak silat itu. Jadi pencak silat itu lestari karena ada yang mau
melestarikan nguri-uri lah. Cara saya nguri-nguri lewat terapi. Jadi saya tertulung. Bahasanya ndungkat tresnan. Buat wedang. Akhirnya nyambung. Pelan namun pasti beberapa teman-teman yang dari berbagai lintas organisasi kenal. Oh iya ini enak ya jebule. Orang dadak do geger-gegeran gambar atau apa enggak. Akhirnya mereka nyaman berkumpul. Wah, oleh kang jijik wis butuhe ndang moro nyepak. Wis dipijeti. Jadi justru dari interaksi itu tadi banyak beberapa teman-teman, mungkin dia juga ada yang atlet, ada yang pelatih. Selama dia ngelatih atau dia atlet itu tadi ada cedera, sharing, cobi kersono apa mboten mau atau tidak kan gitu. Selalu saya tawarkan, kalau beliau tidak berkenan saya biasanya diam. Tapi kalau beliau berkenan, terus saya buka, enteng Kang. Nah, akhirnya kan beliau aktif lagi di pencak silat. Nah itu kan salah satu juga nguri-nguri Mas. Oke. Sederhana saya begitu. Sekarang berarti Mas JJ lebih cenderung kepada terapinya. Terapisnya yang saya kuatkan. Pertanyaan saya, kenapa memutuskan pindah ke Jogja? Saya di Madiun secara ruang apresiasi, Mas. Ruang apresiasi dalam konteks budaya. Sorry. Sebelum meneruskan. Waktu di Madiun, Mas juga membuat terapi. Oh ya, oke. Terus mau sama, saya juga berkomunitas, dan seterusnya niku kita juga membuka ruang bahwasanya pencak silat itu lestari, harus lestari. Caranya lestari adalah orang do bengkrengan, orang do gegeran, orang dadak bingung. Karena salah satu yang saya dapatkan dari pencak toriko itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah carilah sebanyak mungkin persamaan untuk diselaraskan. Jangan pernah mencari perbedaan untuk dipertentangkan. Oke, siap. Lah, persamaan itu kan kata Mas. Mulai semisal alifnya pripun. Posisi kaki itu yang posisi alif kanan atau kiri. Oh, podo kanane. Ini kan persamaan. Nanti beda pencak silat ada yang alifnya ya. Kanan apa kiri ganti itu. Terus ada mungkin yang nanti di posisi pasang atau penghormatan segala macam. Yang membuat sama itu kan ada persamaan nih. Ibu bumi Boko Angkoso ini kan sama tuh Mas. Indonesia kan sama. Alif mencari Tuhan dan seterusnya itu. Jadi tugas yang diembankan pada saya itu adalah membabar sholawat di Jogja itu. Dan itu muncul tahun 2022. Saya diminta untuk membabar sholawat dari pencak toriko. Pakai bajunya itu adalah pencak Jawi Madiun. Di Jogja. Kenapa sampai di Jogja? Ruang apresiasi dalam konteks budaya niki Mas, di Jogja Nun Sewu. Dan teman-teman yang luar biasa dari Jogja, panjenengan dengan teman-teman pas pengajaran silat Jogja itu juga luar biasa, bisa menerima keberagaman. Yang mungkin pada waktu itu di daerah asal saya belum 100%. Meskipun saya juga getol, saya kan aktif di kegiatan. Oke, siap. Niku wow. Itu yang membedakan kenapa saya di Jogja. Ruang apresiasi lebih terbuka luas di dalam konsep pelestarian budaya seni tradisi pencak silat. Jadi itu yang kenapa lebih banyak akhirnya tertarik untuk hijrah ke Jogja. Betul. Karena ini keilmuan harus dibabar ya Mas. Nggak bisa saya bawa mati nggak oleh. Terus keluarga ikut di sini? Sudah berapa lama? Saya sejak 2003 kemarin ya jinatah lah, bahasa jinatah itu. Saya dapat ruang di sini dan akhirnya ya gawe lah kena tinggi pasanggrahan budaya. Berarti sudah total di sini keluarga. Bismillah pangestu nih Mas. Pangestu dulur-dulur karena ruang yang kita berusaha bangun itu pencak silat harus lestari, harus. Karena beberapa detail yang mulai hilang itu pelan-pelan makin banyak dengan para sesepuh banyak meninggal. Contoh sesepuh saya Pak Kustari Adi Andaya itu yang dari pendirinya Kakang Pandana sudah situ. Keilmuannya mandek Mas. Kebetulan saja pada waktu itu saya berkesempatan juga ya rodok sidik-sidik nerapi. Jadi sidik-sidik oleh rembesan kayak gitu dan sampai hari ini tetap saya gunakan. Astabil khair atau berbuat kebaikan itu terus saya jalankan. Oke. Siap. Mas, selama beberapa tahun di Jogja, kendala apa yang paling utama saat jenengan seperti inilah, terapi dan segala macam gitu, dan soal apa kendalanya yang paling utama? Kalau di Jogja saya tidak ada kendala. Malah ada kendala. Jadi gini, saya masuk ke Jogja ibaratnya saya bondo jempol Mas. Saya nerapi orang kan pakai ini jari saya, jempol.
bener real itu. Saya 2018 mulai kenal Jogja. Kebetulan ada salah satu itu di Bu Buning, itu yang dari Ngaglik itu saya ketemu beliau di Pantai Pancar Pacitan. Oh, di Pacitan malah. Ya, beliau yang punya sekolah air hujan. Oke, siap. Nah, Sleman itu beliau habis kecelakaan, saya ketemu, Bu, sukune kok lurus terus nopo? Saya tanya. Saya habis kecelakaan, kerso. Nah, niku pada waktu saya coba ikhtiar, bukai, kena ditekoki Mas. Padahal habis kecelakaan, termasuk tangan beliau pada ngangkat gelas nggak kuat Mas. Bukai pun. Nah, beliau jalan-jalan ke pantai, tanpa sadar beliau bawa gelas yang penuh dengan kerang. Sajari mboten sakitnya penggelas. Katanya nggak bisa pegang gelas kok. Iya Mas. Habis itu saya sering ke Jogja, diaturi sama beliau. Oke. Masjid Jinatah, jadi kayak saya itu Jogja. Masjid Jinatah, bahasa Jinatah berarti saya diperlukan di Jogja. Saya dapat kata-kata Jinatah itu dari Jogja. Niku 2018, 19 akhirnya ini kok saya di. Oh ya, di PMF ya, Betul, itu pertama kali saya matur suwun banget. Nun sewu, kok kendel-kendele gak jeneng Medion, kuwi niku stres dhewe asline Mas. Jadi saya ke Jogja, gawe jeneng Puncak Jawi Medion. Kan dadi rame to Mas. Medion bawa nama Madiun di PMF pada waktu dan ngisi workshop. Jadi rame. Saya enggak duwe bolo belas ya Mas. Pada waktu saya sama Mas Adung. Mas Adung tuh ponakan saya. Ayo wangi Omea gitu. Yang tak praktek itu. Itu awal. Terus vakum selama COVID, pandemi. Ya, selama pandemi. Tapi itu, tetap di Jogja kan dengan masih tetap. Saya masih pulang balik. Oh, pulang balik. Oke. Pulang balik. Kadang sepeda motoran. Ya. Pokoknya seneng lah. Sepeda motoran. Suka Medion. Ya, saya kan sering Mas. Jadi banyak saudara-saudara pencak silat itu sering saya itu mampir-mampir. Saya seneng gitu loh. Jadi sekali perjalanan bisa sampai 3 dino, 4 dino, seminggu. Ayo nggawe WSB, cangklong wis kayak outbound santai, mampir. Nah sekarang temennya itu yang dari Pencak ada, temen dari outbound ada, temen dari Mayahan ada. Ayo kurang apa? Ya. Ayo mampir mesti waret sih. Nggak bingung pada waktu itu. Ya. Terus, ya akhirnya tidak ada kendala yang terlalu. Alhamdulillah tidak ada. Justru akhirnya semakin banyak teman-teman pencak silat mengapresiasi dan saya juga bersyukur banget. Kayak ilmuwan yang dititipke, bukan diwariskan Mas. Ya. Kalau namung nopo titipan tok nih. Yang titipan saya akhirnya manfaat migunani kepada sedulur-sedulur pencak. Bahkan Nun Sewu kemarin berkesempatan dengan Kang Demang Ahmad itu. Oh ya. Dan saya matur suwun banget ini, salam buat Kang Demang. Saya dapat daya tasbih dari kayu garu sama yang badik kecil itu. Saya matur suwun. Padahal sebenarnya saya hanya berbagi. Jadi pada waktu di kegiatan itu, di setiap kegiatan pencak itu, seringkali saya hadir, meskipun saya bukan dari organisasi, karena kan saya tidak nyampuri secara internalnya. Saya hanya buat wedang Mas, sama jadi bahasanya posko kesehatan. Wah. Ya. Dan ini tadi kayak di Merapi itu kan kebetulan jadi relawan Merapi. Jadi banyak masyarakat sana itu yang saya datang, coba saya. Oh gitu. Iya. Sekarang ini sampai sekarang ini intens. Termasuk yang di Tritis. Ini tadi habis dari Tritis. Itulah teman-teman ya. Saya cuma hanya berkali-kali selalu mengatakan tentang apa ya, begitu banyak pecahan-pecahan pencak silat. Itu apa yang bisa dilakukan. Ini salah satunya adalah Mas. Sebenarnya banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di komunitas angkringan silat itu banyak yang memang suka atau memang fokus dengan terapi. Dan sepertinya bukan hal yang memalukan. Jadi pencak silat itu bukan hanya cuma gebuk-gebukan. Bukan. Banyak hal. Maka sebetulnya kenapa kemudian ini yang disebut budaya, Mas? Ya toh? Ya. Itu disebut budaya. Karena apa? Karena banyak aspek. Aspeknya banyak. Aspeknya banyak. Salah satunya adalah tadi itu kesehatan dan segala macam. Dan lokal genius atau sesepuh-sesepuh kita itu begitu hebatnya, luar biasanya menciptakan gerak-gerak ini. Betul.
dari disebut bela diri sampai disebut dengan penyembuhan. Betul, Mas. Ya kan? Kalau kita sebut contoh paling gampang yang sering kondang Cimande Ya, dan segala macam. Cimande. Itu Banyak. Cimande itu dari gerak tubuh mukul mematahkan sampai penyembuhan itu. Dan termasuk perbaikan tulang patah segala Betul, macam Mas. Cimande. Nah, ini Mas Jeje sorry gitu ya, saya coba mengapresiasi dan menerangkan sebetulnya kepada teman-teman pencaksilat bahwa begitu banyak sebetulnya yang tidak, mohon maaf gitu ya, tidak hanya untuk sekedar cuman hanya soal pertandingan, Betul, soal Mas. medali, tapi pencaksilat itu mengajarkan banyak hal, Banyak hal. etika, adab, kesehatan, terus kemudian spiritual, ya toh, tadi soal ngomong soal sholawatan dan segala macam, itu banyak hal, gitu ya Mas ya, bener kan ya? Gitu. Jadi kalau di pencaksilat yang sampai hari ini saya akhirnya belajar banyak kepada beliau-beliau. Kan terus saya membagi ke tiga filosofi atau kaidah. Yang pertama gerak. Ya. Hanya jangan karena beda gerak, beda pembukaan, beda terus kita akhirnya terus gegeran Ya, gitu. ya. Karena di situ banyak kesamaannya. Cobalah cari persamaan. Itu baru di kaidah gerak atau Ayo filosofi tangan geraknya. lurus, tangan lurus ke lurus ya. Ah, niku Mas. Sama ini depan mesti nggak Iya. mungkin. Oh, mau patur untuk melilik. Wah, jadi ini terus pelilak-pelilik. Nah, itu jadi masalah. Yang kedua tentang filosofi budaya. Filosofi budaya misal nih, kalau kebetulan ketemu sama teman Cimande, Mas. Itu sama. Perbedaannya sedikit. Saya sharing detail pengobatan tentang titik-titik, Mas. Jadi kalau saya semisal titik 5, beliau itu cuma main titik 3 atau berapa gitu. Saya main titik 7, mungkin saya mainnya titik 3 di posisi lain, beliau main. Tapi titiknya banyak kesamaan. Contoh dengan Cimande. Saya kebetulan yang lebih mendekati, saya sampai, ayo Mas, ngene guru. Ya bismillah. Terus yang ketiga tentang filosofi spiritual. Kalau filosofi spiritual kan siji, sama aja. Terus itu apa yang diperdebatkan gitu? Iya, betul. Akhirnya apa? Kita hanya mencari remah kecil yang berusaha Iya. kita beda nih. Betul. Amang beda gambar, beda gegeran, beda sitik kacek. Wah, ini posisi kae. Enggak. Ternyata banyak nilai di pencaksilat. Salah satu kebetulan, salah satu cara saya nguri-uri tradisi budaya adalah lewat pencaksilat nih, lewat terapi tradisi dan relaksasi wedang jamu. Iya. Supaya apa? Pikiran saya sederhana, Mas Desi. Teman-teman silahkan tetap dengan atlet, tetap dengan pertandingan, tetap dengan segala macam. Tapi atlet itu kan harus sehat, Pak. Ya. Sing latih kudu sehat. Ya, Nah, iya. itu salah satunya. Kita siap berbagi. Ya. Karena beberapa kesempatan saya ya sampai ke Semarang, ke Wonosobo. Semisal saya datang, bahkan kadang-kadang saya diundang. Pokoknya Mas Jiji dikasih nenggon gitu. Pokoknya nggak wedang dan seterusnya gitu. Ternyata itu ruang bagaimana melestarikan pencaksilat. Karena banyak senior-senior, banyak sesepuh-sesepuh di pencak itu yang karena usia, Mas. Dan di pencaknya mungkin kebetulan hal-hal yang sifatnya kados menika nggih seperti ini belum semua tereksplor. Ya, Belum kebuka semua. Tidak ada salahnya kita berbagi. banyak sekali. Dan itu bagian dari dawuh ya. Ya. Perintah, dawuh itu kan perintah. Saya itu Ya. netepi dawuh, Ya. ngayai wajib saya. Misalnya kayak gini, misalnya jenengan kirane rodok tengeng ya pun wajiban jangkepi butuh lah, jangkepi butuh saya itu ya dodolan jamu, wedang itu. Iya. Iya. Itu salah satunya. Makanya kalau wah, kendala itu sebenarnya kalau kita dimanapun itu sebenarnya kendala bisa dijadikan. Tapi kalau kita create, Mas, itu kan jadi peluang. Iya, betul. Kalau Betul. saya coba saya rumus jadi peluang. Iya. Ya. Gambarnya ke situ. Ya. Perbedaan itu malah menjadi kekuatan yang besar. Betul, Mas. Jadi justru apa ya? Jangan dijadikan perbedaan terus dijadikan celahnya ya, tapi perbedaan itu menjadi kekuatan ya. Nah, kan sama dengan kemarin jargonnya PMF di 2023. Ini masih tak ingat-ingat. Set ini. Ya, Pak. Nah, ini kan saya baca banget nih. Beragam tidak harus seragam. Tetap bersatu dalam perbedaan. Nah, kan intinya podo, Mas. Iya, iya. Disitulah nilai. Oh, aku kudu tetap jejak pencaksilat najan toh. Ya. Saya berada di Jogja. Oh, Yujik Bumi Indonesia. Malah lali aku kata-kata itu. Loh, ini kloter pertama Mas Arif ya?
Ini kloter pertama wis rego piro oke transfer. Saking oke hashtag itu. Wah. Saking tagline-nya saking oke maksudnya wis bola-bali anti kumur gitu. Oke. Ya, perbedaan itu kekuatan. Jadi ya. Tidak harus seragam. Ya, itu tidak harus seragam. Benar. Ah kabeh seragam tambah ra kuat. Ya, Berarti ente sing bagian iki gawe wedang, lek teng napa acara kampung itu ada yang bagiannya gawe wedang. ya. Ada bagiannya ngomong tamu. Ya. Benten-benten toh. Tapi kalau semua berada di depan di atas panggung, panggungnya rubuh, Mas. Ya, betul. Harus ada yang di samping panggung. Harus ada yang menyediakan. Amburi panggung. Harus ada yang menyediakan panggung. Ngisor panggung. Ayo, kita orang kanggo iki. Ya. Seperti Betul. Mas, ini dijual loh. ada yang kita jual, ada yang konsepnya sodakoh nyodakohi, Mas. Elok. Jadi gini, kalau dengan teman-teman senior pencak yang memang harus kita cover secara kesehatan beliau, apa sih ruginya, Mas? Ya. Wong itu kadang kala goro-goro non sewu nggih. Karena monggo, nah ini saya dapat tetesan ilmu itu luar biasa. Dan itu selama ini yang saya dapatkan balik yang di awal tadi. Golek ono dulur. Ternyata banyak persamaan yang saya dapatkan dan akhirnya melengkapi. Semakin membumi lah, aku sejak gelut ora iso, aku gelutong oleh kesleo tak benake. Ah niku kan luwih penak to. Ya. Malah hokes dulur ya toh. Ah niku oleh arep tanding sambung-sambung oleh kesleo kecedhit aku sing benakne lho lek enak aja ngejak sambungan. Mengko sing benakne kecedhit ora ono. Ono. Tugasnya masing-masing ya toh. Betul. Terus yang dilakukan masih produksi kayak gini terus. Alhamdulillah. Dulu sebelum saya ke Jogja, Mas Yosi, saya itu berkali-kali mencoba membuat format kering. Nggak pernah jadi. Format kering seperti ini. Nggak pernah jadi. Maksudnya nggak pernah jadi? Nggak laku? Bukan. Banyak yang minta pada saya proses. Hanya 3 minggu muncul jamur. Fungi. Oh ya, siap. Terus ceritanya saya ke Jogja dengan salah satunya adalah Mas Dika Andi. Itu saya belajar bagaimana membuat herbalnya. Jadi ini yang produksi pertama itu 7 bulan, Mas, belum kena jamur sama sekali. Oke. Jadi layak sampai kemarin tuh yang tamu, kebetulan juga saya terapi yang dari Singapura tuh minta dikirim. Waduh, saya tidak punya modal dan saya tidak akan ngoyo untuk ke situ. Kalau jenengan kerso butuh, silahkan datang ke Indonesia. Sak terapi ini timbang aku kok tekakne ning kono kanggo wong siji lek sampean mrene kanggone wong akeh. Karena ruang yang dibangun adalah pelestarian tradisi pencak. Bukan JJ-nya tukang terapi, bukan pencak silat. Saya kalau ditanya, "Loh Mas, ini terapinya belajar dari mana?" Saya belajar dari pencak silat. Di pencak silat itu ada pengobatan dan saya yakin teman-teman mulai dari kesehatan, mulai dari pernafasan, mulai dari relaksasi, semua ada. Semua ada. Dan masing-masing dibagi. Ya, semua ada. Gunanya dibagi ben beda iki akhirnya dong lumpuk berkumpul menjadi satu kesatuan. Ben fungsinya nggih niku wau pencak silat karena ya Indonesia ya. Karena kemarin saya sempat menanyakan kalau di Jepang ada tagline-nya apalah gitu ya. Bela diri Jepang kemarin kan sempat ada tagline-nya. Terus ada yang mempertanyakan lah, terus kalau pencak silat itu budayanya di mana? Ya banyak budayanya. Kan belum kebuka semua. Lah kula niku sithik-sithik Mas. Ya. Melu lah apa ikut berperan ya. Dengan adanya niki di ngangkring pencak niki saya kan sebuah kanugrahan. Apresiasi yang luar biasa. Jarang-jarang loh. Wong jenenge ngangkring pencak kok cerita babakan wedang, cerita masalah terapi. Ini ndak usah cerita neng babakan dadak gerak. Wah, angko sik. Ya. Pencak silat itu banyak. Ya. Nah, jadi kalau di pencak silat yang saya pelajari itu awalnya justru saya diminta untuk ngeracik wedang dulu loh, Mas. Oh gitu, belajar ya? Iya, karena di setiap non sewu nih, kalau kita buat wedang itu satu, bahan saja harus dipilih. Setiap kita ngeprek, motong, naruh di gelas, itu coro spiritualnya Mas, kono dongane ya. Ada doanya. Bahkan cara ngaduk pun tuh ada
putarannya harus searah nih, pusaran air ke kiri berlawanan arah jarum jam. Oh gitu. Nah, jenengan lihat pusaran air itu, putarannya nih di kanan apa kiri pun. Nah, jenengan pirsani itu. Jadi penyelarasan dengan semesta bukan hanya tentang podo wonge diselaraske gerake mboten, dengan semesta. Ini juga harus kita selaraskan. Bahkan kalau kita nerapi itu kan di dalam nih tubuh manusia itu kan ada unsur kayu, tulang. Ya. Iso pedot, iso sambung, Ya. iso tukul. Ya, Itu terus otot, ya, unsur bisa tanah. bisa tumbuh ya. Gitu. Ini kalau tanah kering nih kok pori-pori ini ndak ada, Mas. Ya. Ini kalau didemek ngoten yo kating peletak nih kok. Terus darah, air di situ juga saraf nih kan oksigen di dalam darah, Mas. Ya. Wong di titik pucuk jempol niki kadang cedhek lho tekoni teko kene. Itu ndak masuk akal. Ya. Itu kan saraf. Oksigen yang berada dalam darah, pembuluh darah numpang neng otot balut yang menggerakkan mriki. Nah, cara teng torekoh ini sebenarnya sederhana. Man arfa nafsahu faqat arfa rubah. Nah, kita kan mengenal diri kita dulu ya jebule Tuhan Gusti Allah niku nyiptakne kabeh sampai ke simpul-simpul darah ngenten. Makanya kalau di Pencak Jawi niku kan belajarnya itu lebih ke sederhana. Pemahaman titik dan aliran. Titik nafas dan aliran darah. Belajar itu mriku. Mulane ngepenke itu bersungguh-sungguh, ngecake itu melaksanakan. Jawi itu kepahaman. Ada filosofinya juga. Orang anggar gawe jeneng ngoten. Ya. Karena ada tugas di situ. Nah, makanya kalau di bareng kita itu posisi nerapi, gawe wedang, bahkan pencaknya sendiri itu lebih dominan ke rasanya. Ibaratnya moto peteng barang wis obah-obah wae. Karena tidak ada jurus. Ya. Apa yang bisa kita sajikan di situ, ya kita sajikan. Dan intinya kan satu. Akhirnya nggak golek musuh, Cik. Kita kan justru diminta ketemu dengan teman, dengan siapapun. Semisal, parane arep jak sambung, sik. Men kowe sehat kok sambung karo aku. Ya semisal, tak terapi dhisik. Urung sambung tuh, Mas. Ya. Jadi dulu. Ya. Nah, itu yang justru acuannya di situ. Siar pencak silat, masuk pencak silat tuh kita durke ning babakan nun sewu. Kompetisi lempar jumroh. Kan belum ada nih. Mending coba kita kompetisi semisal ya, bisa di kompetisi atau di festival kan. Kalau di kompetisi kan nggak pas. Di festival kan bagaimana setiap pencak itu menyajikan tari kolot, cimande. Kan banyak nih Bu, kalau saya di Banten itu teman-teman buka ruang itu loh. Saat pas tapi itu ya sudah buka terapi. Nah, bismillah. Ke ruang itu coba saya nguri-nguri di tradisi pencak silat. Mas jenisnya apa aja Mas ini? Kalau jenis niku kalau racian wedangnya tuh ada 21 Mas. 21 macam. Jadi ada tugasnya sendiri-sendiri. Misal kayak wedang su. Ini wedang su untuk kolesterol Mas. Jadi kalau capek habis latihan itu, nah kemarin dengan teman-teman pas niku kula damel kayak Mas. Oh gitu. Auto enteng. Pripun dhewe Mas Arif badannya rada greng. Nah, seperti itu. Itu lemah, itu agak lemah sama Oh iya, bisa nanti. Ada yang khusus Mas. Jenenge jamu lanang Mas. Itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Dan itu bagian dari kekayaan budaya kita. Dan kebetulan saya belajarnya lewat pencak silat. Berarti ada 21 macam. Iya. Beberapa contohnya ini wedang suwo untuk kolesterol. Ya, untuk meluruhkan lemak darah, asam lambung kayak gitu. Terus apa lagi? Ada wedang suwun. Wedang suwun itu kalau ini, kados jenengan sering ututnya mereka ada gerok. Ya. Nah, itu. Terus ada wedang susu. Wedang susu itu untuk yang punya kendala niki ginjal atau stroke kayak gitu bisa. Jantung. Ya itu wedang susu. Terus kado wedang bu itu antioksidan. Terus wedang sungsang. Wedang sungsang itu untuk niki mbancarke pipis. Kalau numpuk terus di ureter kan ora penak, mbancarke pipis. Niku gula apa? Penyakit gula? Gula itu wedang susu, Mas. Wedang susu. Ya, bahannya hanya temulawak, terus empu kunir, terus kayu manis. Dan itu sebetulnya bahannya ada semua mudah, murah di sekitar kita. Dan harapannya lewat ruang-ruang seperti ini, teman-teman ini pencak silat se-Indonesia itu, saya ini sampai pengen loh Mas, saya datang ke sebuah wilayah dengan budaya yang berbeda, saya pengen belajar ini. Di situ ada apa sih?
Kita kan belum lengkap, Mas. Ya. Kalau pencak silat itu bahasanya nyawiji, berpikirnya sama, pencak silatnya ya. Berapa kekayaan budaya yang mampu kita literasikan? Wah, Karena kalau tidak kita literasikan, ayo hilang. Orang bakal lestari. Oke, Pol. Mulai dari kaidah gerak, ya kan? Mulai dari filosofi budayanya, masing-masing ngopo kok gawe sabruk, ngopo kok gawe. Nah, ini bahasanya kan penadon ponorogan ini. Beda lagi nanti yang sana. Itu kan juga hal-hal yang di konsep budaya. Ikat kepala udeng. Iya, kenapa kok ikat modelnya niki? Kenapa? Macam-macam. Ikat tanda sing blawir dan seterusnya itu kan banyak. Itu yang harus menjadi nilai. Dan nun sewu pada waktu dulu di komunitas itu kan kita pernah kumpul itu. Salah satunya adalah mencoba menyampaikan, menginisiasi. Saya sudah ada durang pada waktu itu mengusulkan. Saya berinteraksi dengan para pemangku kebijakan, ternyata di daerah saya belum terapresiasi. Dan saya kalau saya sedikit tanglet sepanjang pengetahuan Mas Yosi ini, sudah adakah museum pencak silat? Ya, belum ada gitu. Ya harusnya ada enggak? Taman mini itu ada ya. Tapi belum, Mas. Tapi nggak tahu. Saya itu apa nggak ngerti aku. Oke. Saya mencoba. Zamannya Pak Edi Narapaya ya? Enggak semua. Pada saat teman-teman di komunitas kemarin nge-share, Mas, itu yang namanya lambang-lambang tak itu saya bulung terus. Ternyata pada saat saya tanya dengan teman-teman di IPSI, di Taman Mini pada waktu itu, kisarannya di 800-an. Iya, memang. Selisih 1000 gitu terus Pak Esopo. Kan gitu. Nah, kalau itu diliterasikan non sewu, siapa tahu lewat panjenengan Jogja, ora apa-apa. Ben tambah jenenge pencak budaya ning museume pencak ya ben ning Jogja. Karena pada waktu itu saya mengusulkan di negara timur. Negara timur itu belum terapresiasi. Karena ruang berpikirnya berbeda. Sebetulnya kan aliran itu banyak sekali. Jadi kan memang secara organisasi apa yang disebut dengan pencaksilat modern. Itu ada ADART, ya tadi segala macam, ada latihannya di mana. Tapi yang kayak gini-gini pencak tradisi segala macam banyak. Siapa ya Semang Senggarap? Ya contoh paling gampang Demang itu kan nggak ikut IPSI. Cuman muridnya bule semua. Nah, kalau itu ada, minimal kita ini kan mewariskan literasi pada generasi setelah kita. Memang jebule gini, contoh biar tidak jadi pertentangan semisal ya. Pencak silat A, pencak silat B. Ternyata gurunya sama. Ini terus pencak silat A sama C. Ini gurunya berbeda. Ternyata mbah gurunya sama. Ya itu hampir semuanya begitu. Nah, ini kan sanad, Mas. Iya. Sekarang berapa banyak yang berusaha menghilangkan sanad keilmuan? Oh iya banyak semuanya. Belajar ilmu enggak bisa loh. Banyak yang mencoba menghilangkan itu asal-usulnya. Kalau yang saya dapat itu, lek we pengen tetek lekmu jangka supaya tekan, itu kan sederhana, Mas. Ojo ngilangi yoyot. Ya. Jangan pernah menghilangkan akar. Ya. Akar itu akar keilmuan. Ada dua, nasab turun sama sanad. Ya. Sanad keilmuan. Nah, kalau niki mboten oleh proses belajar saya, we oleh sinau sanad ning ojo sampai ngelakoni sanadmu. Bapak, Mbah Yud, Mbah Cangga. Ya. Karena itu bagian dari DNA yang berada di kita. Yang akhirnya saya seperti ini kan berarti mbah-mbah saya dulu mestinya yo. Ya. Karena mbah saya dulu belajar pencak Jawa di Termas. Dia Pondok Termas, Pacitan. Mbah saya pencak Jawa namanya dulu. Namanya pencak Jawa. Pencak Jawa. Sudah pernah lihat bentuknya? Ya, cuman beberapa gerakan, Mas. Enggak detail karena simbah kan wis sepuh. Ya, sama seperti itu, pencak Jawa. Nah, ya, yang banyak loh yang mati obor itu. Nah, itu tadi. Ini kan jane kudune nun sewu. Jadi harusnya kan juga jadi kepedulian. Lek ngenteni saka njaba terus sapa sing peduli, Mas? Iya. Ya minimal kayak gini, sithik-sithik dilumpukne. Tugas pemerintah itu. Sithik-sithik kan gitu. Ya kalau yang PMF itu kan yang perguruan besar banyak, tapi yang perguruan kecil-kecil kan banyak. Nah, yang kalau pas pawai itu 2019 yang kita nggak pernah, aku pernah yang dari Jepara itu apa namanya, aku juga lupa. Putra Setia. Bukan. Garuda bambu runcing segala macam. Itu lucu loh itu ya, bukan lucu lah ya, unik.
ya pakai caping, baju hitam segala macam itu unik dan sangat banyak perguruan-perguruan silat yang sebetulnya hal-hal seperti itu. Inisiasi. Ini kan karena belum terlaksana tuh Mas. Berarti jenenge menginisiasi terus toh. Iya. Padahal 2015 padahal itu teman-teman itu kepedulian itu pada saat Nun Sewu. Daerah Sasal Madu ini kan do gegeran tuh Mas. Iya. Nah, proses gegeran itu piye caranya? Awalnya adalah kalau di sana kan nggak ada angkringan Mas. Mm-mm. Jenenge warung. Jenenge warung silat. Mm. Ngumpul ngopi, nggih cangkrukan nek teng mriko sami. Terus nyambung gitu. Ah, iki kudune ngene iki. Terus di situ kan do banggane A, banggane B cerita iki. Lah terus dhuwure endi? Yo iki. Lah padahal di atasnya ada. Ya banyak. Nah, ini tadi berarti harus diliterasikan. Literasi adanya yang bisa mengcover adalah di konsep museum. Iya. Nah, museum itu ranah budaya, bukan. Jadi berjuang di ranah budaya ini jebule kalau justru kalau tadi bilang kendala, aku luwih penak lho kok ngubah ning kene. Ning kono ki buntu ya rene buntu. Ah ning kene ki arep cerita sama jenengan sama iya kita berpikirnya Indonesia ya. Justru lebih membumi ngoten lho Mas. Ya memang susah Mas. Jadi ya peranan sebetulnya kenapa saya selalu tetap meminta dukungan pemerintah. Karena sebetulnya bukan tugas kita sepenuhnya. Kita memang tetap karena kalau kita seperti Mas JJ segala macam kan karena kecintaan. Iya, Karena saking cintanya, karena saking sudah mendarah daging. Tapi seharusnya peranan pemerintah memang harusnya besar. Cuman memang ya tidak tahu pemerintah itu kalau katanya lagi menyibukkan diri yang lainnya, jadi mungkin belum sampai ke sana. Sehingga saya nggak tahu kemarin itu sempat ikut nggak ya di kepatian JJ? Mboten ya. Saya kebetulan pas niku kula pun habis kegiatan langsung cus ke timur Mas. Habis PMF itu. Terus besoknya jane nggih mireng ning nggo bocah akeh. Kemarin itu teman-teman dari sekian banyak PS kan ngumpul Mas di belakang niku. Iya. Ngumpul do seneng dan kebetulan teman-teman itu buat wedang semua sudah. Dan itu memang sebetulnya peranan pemerintah memang sangat kurang, sangat minim. Dan itu yang sebetulnya yang kita harapkan. Nah, apa yang kita perbuat teman-teman di sini? Ini kan sebetulnya teman-teman kocok-kocok silat aja yang hanya peduli, Mas. Nek jenengan berharap bahwa kami ini menghasilkan uang ya, nggak tahu kami menghasilkan apa ini. Karena saya dari awal hanya berpikir bahwa ini kita membuat jejak digital. Betul, Mas. Dan kenapa kita membuat podcast ini bagaimana saya mencoba memberitahu kepada teman-teman, memberikan edukasi kepada teman-teman tentang apa itu pencaksilat. Pencaksilat itu nggak cuma gebuk-gebukan, nggak cuma soal perebutan medali, nggak segala macam itu. Nah, itu yang kita perbuat sekarang ini kan gitu. Nah, ya ngangkring pencak podcast ya sebetulnya hanya salah satu ruang ya cara lah bagaimana saya bisa bertemu ngobrol dengan Mas JJ dengan segala macam perbedaan dengan segala macam bahwa Mas JJ lebih fokus ke terapi dan segala macam bahwa Mas JJ juga menerangkan tentang ini asal usul dari tadi soal apa tadi saya tertarik dengan kripen segala macam bahwa ada beberapa bentuk jurus silat memang itu memang untuk penyembuhan ya selain untuk mematikan. Betul Mas. Nah, itu sebetulnya dari dulu saya sudah mendengar dan saya termasuk suka meskipun saya terus kemudian tidak mendalami kayak Mas Cece mendalami segala macam karena saya dulu pernah suka dengan jadi saya sangat paham pencaksilat itu banyak macam. Dan itu saya bilang budaya. Ya, gitu. Kira-kira begitu kan. Mas, saya matur nuwun. Sudah banyak ngobrol tentang segala macam, tentang pencaksilat yang terapi, tentang pencaksilat yang kesehatan. Saya berharap Mas JJ tetap semangat. Saya terima kasih sudah mau hijrah ke Jogja. Kan menambah, ya menambah tentang ragamnya pencaksilat di Jogja dengan segala macam. Saya juga senang dengan segala macam teman-teman gampang ngumpul ngangkring pencak itu kita ada paseduluran ngangkring pencak, paseduluran yang bukan secara organisasi
Ya. cair, tidak ada ketua, tidak hanya cuman koordinator. Koordinator itu juga Dituakan. tugasnya, ya cuman dituakan juga enggak lah Mas. Yang cuman istilahnya ono sing celuk-celuk kumpul gitu kan gitu. Ya istilahnya kami juga berterima kasih kepada banyak teman-teman pesilat yang sering nongkrong di Jogja. Ini kayak Mas Cece segala macam dari Madiun ke sini menambah ragam gitu. Tetap semangat. Ya ada untuk terapi dan buat teman-teman jangan lupa nih ada segala macam bentuk wedang yang memang dari lebih cenderung Mas Cece mendapat ini dari pencaksilat segala macam. Kira-kira gitu Mas. Siap. Matur nuwun. Terima kasih. Ya toh. Oh ya. Oke Mas. Nyun sewu ini ada sedikit kenang-kenangan lah. Ya, kaos. Alhamdulillah. Kaos Ini ngangkring matur pencak. suwun ngangkring pencak Mas Yosi dan tim. Kami dengan teman-teman Wedang Pencak Jawi. Wedang Pencak Jawi. Pencak Jawi dan Terapi Pencak Jawi mengucapkan terima kasih. Siap. Semoga podcastnya jualan terus Siap. supaya pelestarian pencak silat Ya. Oke Mas. nyambung terus. Nah, Oke. Salam Andung Katrisnan. Ya. Oke teman-teman, matur nuwun sekali sudah mau terus mendengarkan, menonton podcast kita. Semoga ini menambahkan wawasan kepada teman-teman semua. Oke. Salam ngangge pencak, salam besuduran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.